Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kemudian, pihak Jepang langsung mengaktifkan sinyal pengganggu agar para semut tidak bisa komunikasi dengan pasukannya. Dan terlihat, hunter Jepang juga mulai membasmi para semut yang keluar. Sejauh ini, terlihat sangat mudah bagi mereka untuk meratakan para semut di sana. Kini terlihat, hunter Korea juga sudah masuk ke arah sarang semut itu. Namun, mereka terhalang karena jalannya bercabang. Dan Jong In langsung mengaktifkan skillnya untuk mencari jalan yang tepat dengan sihir apinya. Akhirnya, Jong In berhasil menemukan jalan menuju ratunya berada. Lalu, panel berpindah pada MC kita, di mana Jinwoo sedang melakukan misi hariannya. Di sini, Jinwoo sedang memikirkan situasi raids di Pulau Jeju. Jinwoo mengira bahwa mereka pasti dapat menyelesaikan raidsnya, karena isi dari raids kali ini adalah pasukan hunter terkuat di dunia. Dan selama tidak ada yang janggal, mereka pasti bisa menyelesaikannya. Kita kembali pada pasukan hunter Korea, di mana mereka kini sedang menghadapi para semut. Terlihat, di sini mereka bisa mendominasi pertarungan dengan mudah. Setelah mereka menumbangkan para semut itu, mereka pun langsung memasuki tempat itu lebih dalam lagi untuk mencari ratu semutnya berada. Dan mereka dikagetkan karena ada banyak sekali telur semut di hadapan mereka. Mereka pun mengira bahwa ini adalah lokasi ratunya berada. Di saat Jong In ingin membakar semua telur semutnya, Cha In melarang karena melihat ada yang janggal di antara ratusan telur ini. Terlihat ada satu telur yang paling besar yang sudah menetas. Mereka mengira bahwa telur itu pasti penjaga semutnya. Di saat mereka ketakutan, Ketua Bek memerintahkan mereka untuk fokus membunuh ratunya saja dan jangan memikirkan hal yang lain. Berpindah di sisi luar, terlihat hunter Jepang telah berhasil menumbangkan banyak semut. Si Codet yang sudah kelelahan meminta Ciwi untuk disembuhkan agar cepat pulih kembali. Namun, si Ciwi malah meledeknya. Dia akan menyembuhkan Codet, tapi ada syaratnya. Di saat mereka terus bacot, tiba-tiba si Ciwi kepalanya sudah terpenggal. Sontak hal itu membuat mereka kaget melihatnya. Tak sempat melawan, si Codet pun ikut dipenggal oleh monster tersebut. Ketika pria kacamata ini ingin menyerang juga, tapi nasibnya juga sama dengan kedua temannya. Dan kini, mereka sudah mati semua. Belum dijelaskan sebab dari kematian mereka diserang oleh monster apa. Kita kembali di sisi dalam. Terlihat para hunter Korea sedang bertarung melawan semut-semut, karena mereka sudah dekat dengan sang ratu. Maka penjaga semut ini semakin kuat, sampai membuat mereka kelelahan. Karena ada Byunggu, jadi mereka tidak perlu khawatir akan kelelahan. Karena Byunggu akan memberikan mereka sihir penyembuh. Dan Byunggu memberikan mereka semua buff untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kini mereka telah siap melawan ratusan semut yang ada di dalam. Kita berpindah lagi di sisi luar, di mana tim Jepang sedang mencari lokasi teman yang hilang kontak dengan mereka. Dan ternyata mereka menemukan kacamata yang dipakai temannya. Di saat mereka menemukan temannya, ternyata teman-temannya sudah mati semua. Dan si Masker merasakan bau yang sangat busuk, dengan aura yang sangat kuat. Dan tiba-tiba, dia mengeluarkan sihir esnya, karena dia merasa ada serangan yang mengarah padanya. Tapi, es itu tak mampu menahan serangan monster itu. Dan dengan mudahnya, es itu dihancurkan olehnya. Kita kembali di sisi dalam. Terlihat mereka telah membunuh semua penjaga ratu semut itu.
dan sedang mencari keberadaan sang ratu. Ketua Baik langsung mendeteksi posisi ratunya. Ternyata masih ada 8 penjaga ratu yang menjaganya. Dan sang ratu berada di paling belakang. Dan kini mereka semua mengeluarkan seluruh kekuatannya. Terlihat Jong In mengeluarkan sihir api yang sangat dahsyat. Tapi Jong In lengah. Tiba-tiba ada semut yang sudah berada tepat di belakangnya. Beruntungnya Lim Taegyu berhasil menolong Jong In. Dan kini Ketua Baek juga langsung mengeluarkan kekuatan sempurnanya yang berubah menjadi harimau putih. Saking semangatnya, mereka menumbangkan para semut di sana. Tak lupa kesayangan Mimin juga ikut membasmi semut-semut itu. Dan kini mereka berhadapan dengan sang ratu. Terlihat semua orang kini sedang menyaksikan mereka di TV. Total siarannya pun meningkat pesat karena sekarang mereka sedang berhadapan dengan sang ratu. Kita kembali di sisi dalam, di mana para hunter Korea sedang berusaha menyerang ratunya. Namun, tiba-tiba sang ratu mengeluarkan racun dari mulutnya dan mengenai mereka. Beruntungnya, masih ada Byunggu yang langsung menyembuhkan mereka. Karena sang ratu tahu kalau serangannya sia-sia apabila tidak menyerang healernya dulu, maka sang ratu mencoba menyerang Byunggu terlebih dahulu. Namun, serangan sang ratu masih bisa ditahan oleh Ma Dongwook. Dan kini, giliran Jong In melesatkan serangannya kepada sang ratu dengan sihir apinya. Tapi, di saat sang ratu akan mati, ratu tersebut berteriak seperti memanggil pasukannya. Dan benar saja, kini pasukan semut mulai kembali menuju sarangnya. Di saat sang ratu masih berteriak, Cahaya In langsung mengeksekusi sang ratu. Dan kini, sang ratu sudah berhasil dimusnahkan. Namun, mereka merasa ada yang aneh. Karena tim Jepang telah gagal melakukan tugasnya. Karena Jong In merasa bahwa akan ada serangan pasukan semut yang menuju mereka. Kemudian, mereka dibuat terdiam beku karena adanya sosok dengan aura yang sangat mencekam datang di sana. Dan itu adalah semut yang tadi telah membantai tim Jepang. Diketahui, semut ini adalah hasil dari telur yang menetas tadi. Tim Korea pun kini tak berdaya di hadapan aura mengerikan di hadapan mereka. Bahkan, Cahaya In sampai tidak kuat menahan bau dari semut tersebut. Dikatakan, semakin kuat lawannya, baunya akan semakin menyengat. Terlihat, semut itu hanya jalan menuju ratunya, tapi auranya membuat para hunter terdiam beku. Setelah melihat ibunya mati, semut itu sangat marah, sampai membuat para hunter ketakutan. Dan yang menjadi sasaran pertama adalah Cahaya In. Cahaya In pun tidak bisa menghindarinya, sampai terpental sangat jauh. Kemudian semut itu menuju Ma Dongwook. Beruntungnya, Ma Dongwook masih bisa menahan serangannya. Tapi tamengnya sampai hancur. Dan setelah menghancurkan tameng milik Ma Dongwook, semut itu langsung menebas kedua tangan dari Ma Dongwook. Setelah menumbangkan Ma Dongwook, semut itu langsung menuju Ketua Baek dan berhasil menumbangkan Ketua Baek dengan mudah. Lalu, setelah Ketua Baek, dia menuju Choi Jong In. Dan lagi-lagi, Jong In juga tak dapat menahan serangan semut tersebut. Lalu, Taegyu mencoba menyerang semut itu. Di saat semut itu lengah. Namun, dengan sangat mudah, semut tersebut dapat menangkap panah dari Taegyu dan langsung menumbangkan Taegyu dengan mudah. Terlihat, Ma Dongwook sudah pulih kembali karena dapat sihir penyembuh dari Byunggu. Kini, Ma Dongwook mencoba melawan semut tersebut. Tapi, usahanya tetap sia-sia karena semut itu berada di atas level mereka. Dan kini, semut tersebut menyadari keberadaan Byunggu yang sudah menggunakan skill tak terlihatnya. Sontak hal itu membuat Byunggu gemeteran. Dan benar saja, Byunggu berhasil ditikam oleh semut tersebut. Dan semut itu memakan kepala Byunggu. Sontak hal itu membuat para hunter kaget. Kemudian,
Ketua Bek yang sangat marah karena temannya telah dibunuh pun langsung maju untuk menyerang semut itu. Tapi, dengan sangat mudahnya, semut itu langsung mencekik Ketua Baik. Tapi, di saat semut itu sedang mencekik Ketua Baik, terdengar suara Byunggu yang menyuruh Ketua Baik untuk pergi dari sana. Karena semut ini sangat kuat, para hunter ini hanya dianggap sebagai pion. Dan dia menanyakan siapa raja di antara mereka. Lalu, semut itu merasakan aura yang cukup kuat yang berada di luar. Tidak salah lagi, aura itu berasal dari Goto Ryuji. Dan semut itu langsung menuju lokasi aura kuat itu. Di lain sisi, Ketua Baek dan para hunter yang lainnya pun sedang gemeteran dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, pasukan semut mulai datang ke tempat mereka. Kita berpindah lagi di sisi luar, di mana tim Jepang sedang mencari teman-temannya yang hilang kontak dengan mereka. Lalu, tiba-tiba Ryuji ditelepon oleh atasannya. Lalu, kita berpindah di pesisir Cina, di mana terlihat ada dua orang yang sedang memperhatikan para hunter beraksi. Diketahui, mereka kini sedang membahas kemampuan dari Goto Ryuji. Dan mereka mengatakan, apabila Reds ini berhasil, maka Goto Ryuji akan dinyatakan menjadi hunter level negara. Karena Jepang telah berhasil membantu Reds ranking S. Namun, menurut pria tua itu, bahwa Ryuji masih tidak sebanding dengan Liu Xiang. Kita kembali pada Ryuji. Ryuji pun menemukan banyak mayat temannya tepat di hadapannya. Ryuji melaporkan hal itu pada atasannya, bahwa tim Charlie dan Delta telah terbantai. Sedangkan atasannya menanyakan apakah ada kemungkinan tim Korea akan selamat. Dan Ryuji menjawab, karena dia sudah mengetahui kemampuan dari hunter Korea, jadi kemungkinan mereka selamat adalah 0%. Diketahui bahwa tujuan utama Jepang membantu Korea untuk memusnahkan hunter ranking S Korea. Dan kini, mereka merasa sudah berhasil. Atasannya pun meminta tim Jepang untuk segera mundur. Kemudian, Ryuji mengajak timnya untuk kembali. Namun, tiba-tiba ada aura yang sangat kuat sedang datang mengarah ke mereka. Dengan cepatnya, Ryuji langsung menangkis serangan tersebut. Lalu, Ryuji membiarkan timnya untuk pergi. Dan dia akan menghabisi semut itu sendirian. Sambil menenteng kepala manusia, semut itu menanyakan, apakah Ryuji rajanya? Ryuji menjawab bahwa dia memang rajanya. Seketika, semut itu mengeluarkan aura yang sangat kuat sampai membuat Ryuji kena mental. Dan mengingat aura yang sama yang pernah dia rasakan saat melawan Jinwoo. Sesaat setelah itu, semut itu langsung memenggal kepala Ryuji dengan sangat mudah. Ah anjir, kecewa banget Mimin. Kirain Ryuji bisa nandingin semut itu. Nyata sama aja, sampah-sampah juga. Lalu kita kembali di sisi dalam, di mana hunter Korea sedang sibuk mengurus pasukan semut yang tak ada habisnya. Saat ini mereka sangat tidak diunggulkan, karena kekuatan mereka yang sudah melemah dan kelelahan membuat mereka sulit menghabisi para semut-semut itu. Dan kini, hanya kemampuan dari Jong ini yang dapat dikerahkan untuk melawan pasukan semut itu. Dan hal yang mengejutkan terjadi ketika mereka sudah pasrah dengan keadaan ini, di mana bayangan Jinwoo tiba-tiba muncul menyelamatkan mereka dan berhasil menghadang para semut di sana. Jinwoo yang berada jauh di kota merasakan bahwa ada hal yang berbahaya yang sedang terjadi. Dan Jinwoo berkata, lanjut di part selanjutnya ya ngap. Hai. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.